Alhamdulillah, hari kita banyak menyebut Allah di kesempatan ini, banyak kita memujinya dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga dengan izin Allah bisa kita pertemukan pada malam ini, dan dengan izin Allah bisa kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti majlisul ilmi. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan maupun yang sedang kita lakukan mudah-mudahan Tuhan telah mendapat keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita malam ini ibadah yang terbaik dari ibadah-ibadah sebelumnya. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus untuk kita istiqamah selalu membaca selawat. Mudah-mudahan kita bertambah kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan selawat yang kita baca itu akan menjadi asbab kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berusaha untuk selalu istiqomah, mudawamah, kontinuitas, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara imtisadu awamirillah wa ijtinabun nawahiyah, laksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di fase yang terakhir bulan Sya'ban ini, kita berusaha wa'amsaka 'anil maksiyah. Kita berusaha untuk menahan diri dari perbuatan maksiat. Kita berusaha untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita wattaqallaha ta'ala, kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amsaka 'anil maksiyah, kita berusaha untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maka insyaallah ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dengan selalu istiqomah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menghindari diri dari perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia akan dia akan diberikan keamanan, keselamatan fi tilkas sanah minal balaya wal amradi kulliha. Diberikan keselamatan, diberikan keamanan, terhindar dari segala macam penyakit musibah di tahun itu bagi orang-orang yang men'azzama Sya'ban, bagi orang-orang yang selalu mengagungkan, membesarkan, menjaga, meningkatkan ibadahnya di bulan Sya'ban ini. Azzama Sya'ban artinya mengagungkan itu, wa ahya lailahu artinya menghidupkan terus malam-malamnya, bukan di malam nisfu Sya'ban saja. Di malam nisfu Sya'ban saja kadang-kadang orang full masjid, sampai di kampung-kampung full masjid. Kalau Lailatul Nisfi Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban itu banyak masjid. Betul enggak? Banyak itu. Di malam nisfu Sya'ban itu banyak sekali, sampai full dia sholat baca Yasin. Yang seharusnya harus terus menerus sebenarnya, bukan di malam itu saja. Jadi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebutkan di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hassani Al-Makki,
Beliau menyebutkan yanzil ila sama, turun ke langit. Artinya ila sama dunia, turun ke langit dunia. Mana yang dimaksud dengan langit dunia? Kalau Bapak Ibu melirik keluar sebentar melihat ada langit pertama, inilah namanya as-sama dunia, langit dunia. Jadi Allah SWT turun ke langit dunia itu ayyaqla, memandang, melihat hambanya, melihat hamba-hambanya yang beribadah di malam nisfu Sya'ban itu, dan seterusnya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Jadi Allah SWT kalau sudah memandang semua makhluknya, semua hambanya yang beribadah di malam itu, di bulan itu, maka diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah SWT. Illa, kecuali dua yang tidak diampuni dosa-dosanya itu di malam nisfu Sya'ban sampai terakhir nanti. Mana yang dua itu? Yang dua itu adalah musyrik, musyrikin, bagi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke dukun, minta itu, minta ini, menduakan Allah, musyrik. Kemudian fi qalbihi syahna wa musyahidin. Yang kedua yang tidak bisa diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban sampai terakhir itu. Ini yang perlu kita antisipasi, perlu kita jaga. Mau masuk Ramadan harus mudah-mudahan semua kita bersih dari dosa, bersih dari dosa, jiwa kita bersih, hati kita bersih, dosa-dosa kita bersih. Mau masuk Ramadan, sehingga apa yang kita inginkan nanti di bulan Ramadan itu adalah syarul hasad, bisa kita petik daripada hasil. Bagaimana bisa kita petik hasil ibadah pahala di bulan Ramadan itu, sedangkan di bulan-bulan yang lain banyak penuh dengan bergelimang dosa. Jadi ada dua yang tidak bisa diampuni oleh Allah dari malam nisfu Sya'ban itu sampai terakhir. Pertama adalah orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah musyahidin. Musyahidin itu di dalam kitab dijelaskan adalah fi qalbihi syahna, yang ada di dalam hatinya itu penuh dengan kebencian, dendam, ada rasa dendam, itu masih tersimpan rasa kebencian terhadap keluarganya, terhadap sahabatnya, terhadap tetangganya, terhadap temannya. Itu syahna. Syahna itu artinya ada dalam hatinya itu kebencian kepada orang lain. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat seperti itu, sehingga terus kita berdoa kepada Allah supaya suci hati kita, bersih hati kita ini untuk menghadapi Ramadan. Jadi dua perkara ini yang harus kita hindari supaya tidak terjadi. La yahillu li muslimin an yahjura ahahu fawqa salasi layalin, katanya dalam hadis sahih dalam kitab Bulughul Maram. Itu sekali disebutkan bahwa tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim atau muslimah itu an yahjura ahahu, saling menjauhi, tidak tegur sapa, fawqa salasi layalin, sampai 3 malam. 3 malam, di atas 3 malam. Fawqa salasi layalin, tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah itu tidak tegur sapa sampai 3 malam, apalagi lebih. Mungkin yang temannya yang ini menghadap ke sini, yang teman ini menghadap sini, saling membelakangi dia. Jika dia mau syafa'ah, mau salaman, bermusafahah, tak mau. Masya Allah, itulah kejadian sekarang, banyak fenomena terjadi. Tidak tegur sapa,
kemudian tidak mau dia saling memaafkan, padahal wa ta'fu amman zalamaka, engkau memberikan maaf kepada orang yang telah menzalimimu, itulah yang mendapatkan kemudahan masuk dalam surga bagi orang-orang yang mendahului memaafkan orang lain. Dia yang mendahului, minta maaf, abah maaf, istri saya maaf, saudara. Walaupun dia belum minta maaf kepada kita yang duluan. Itu maksudnya yang wa adkhalahul jannata hisabahu hisaban yasira. Itu akan dihisab dengan hisab yang ringan orang-orang yang duluan minta maaf kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang sulit karena keegoan kita. Jadi selalu kita merasa diri benar, selalu merasa diri paling hebat ibadah. Nah, jadi kadang-kadang disitulah bisikan-bisikan syaitan yang di dalam kalbu kita itu tetap. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada yang tidak berdosa. Makanya persiapan menuju Ramadan ini ada 5 persiapan kita menuju Ramadan. Menuju Ramadan ada 5 persiapan kita menuju atau menghadapi bulan suci Ramadan ini. Di samping kita terus berdoa supaya diberkahi di bulan ini, kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada 5 persiapan kita untuk menuju Ramadan. Yang pertama adalah at-taubah, kasratut taubah. Yang pertama adalah banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada yang tidak berdosa. Dari zaman nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, sampai doanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gara-gara dua khuldi. Tidak ada yang tak berdosa di atas dunia ini, tidak ada. Baginda Nabi walaupun maksud dari dosa terpelihara dari dosa, tapi beliau terus beribadah, terus melakukan sholat, baik sholat sunnah dan sebagainya, sampai bengkak kakinya. Mohon ampun, apalagi model kita. Nah, makanya at-tawwabin itu jamaknya tabayatubu tauban. Jadi at-tawwabin itu jamak daripada taib. Taba itu taubat. Jadi banyak kita melakukan bertaubat, banyak kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah persiapan kita menuju Ramadan. Yang pertama adalah at-taubah. Hubungan kita dengan Allah dulu. Hablum minallah. Bagaimana bisa kita dibersihkan dari segala dosa, noda dan dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita terus bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, persiapan menuju Ramadan, persiapan yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim ini yang harus kita jalankan menuju Ramadan. Kita minta maaf dulu sama senasab, keluarga senasab kita, keluarga kita yang terdekat, saudara, bapak, ibu kita, adik kita, tangga. Nah, baru kita itu dengan sahabat. Jadi sahabat kita, saudara semuslim, saudara seiman. Jadi itu kita silaturahim, itu hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kedua ini harus jalan. Kalau sudah jalan yang dua ini, hablum minallah dengan hablum minan nas,
kita sudah persiapan, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama, dan jadi insya Allah maka Allah akan memberikan kita kesempatan keredaannya untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu. Kemudian persiapan yang ketiga menuju Ramadan itu adalah al-ilmu bis-shaum. Artinya yufaqihu fid-din. Al-ilmu bis-shaum. Ya, belajar supaya bisa kita mengetahui tentang puasa. Ini sebelum Ramadan masuk kita belajar dulu bagaimana puasa, supaya puasa kita itu menjadi sah. Jadi sah batalnya puasa, syarat-syarat puasa. Kemudian hal-hal yang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa itu kita pelajari. Syurutus shaum, kemudian mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa kita pelajari. Al-ilmu bis-shaum, mengetahui tentang puasa. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah an-niyah, niyatus shaum, niat puasa. Karena di sini ada beberapa mazhab, ada beberapa para ulama. Kalau kita berniat, segala urusan itu harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi niat puasa harus kita pelajari. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita niat puasa itu sebulan penuh? Sebulan penuh saya niat puasa Ramadan 30 hari full lillahi ta'ala. Supaya tidak berniat tiap malam maksudnya itu. Saya berniat puasa 1 bulan full, supaya tidak tiap malam nawaitu shawma ghadin ada wargi syahri Ramadan hadhihi sanadil lain. Saya berniat aja sekali-kali di awal, di malam pertama bulan Ramadan itu pas makan sahur niat saya niat puasa 1 bulan penuh lillahi ta'ala. Boleh enggak? Boleh, tetapi itu mazhabnya mazhab Maliki yang memakai. Jadi kalau ada yang berniat seperti itu, ada itu adalah mazhabnya mazhab Maliki. Kalau mazhabnya mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu niatnya tiap malam. Tiap malam. Jadi setiap makan sahur, jadi berniat. Jadi nawaitu shawma ghadin ada iftar di syahri Ramadan, itu lapasnya, talabusnya. Jadi kalau mau diniatkan, niatnya doang maksudnya boleh. Jadi ada 2 macam niat dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar As-Satta Al-Dimyati. Itu ada 2 macam niat. Niat puasa 1 bulan penuh, yang kedua niat puasa tiap malam. Mana yang lebih bagus? Ya, yang lebih, karena mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Syafi'i, maka kita berniat tiap malam ketika kita makan sahur. Ya. Boleh nggak Pak Ustaz kita makan sahur niat saja? Boleh. Kan yang penting niat, walaupun tidak makan sahur. Tapi makan sahur itu adalah barokah. Allah memandang hamba-hambanya yang sedang makan sahur. Jadi tasahharu fa inna sahur barokah. Makan sahurlah kalian, karena di makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya seteguk air minum. Nah, jadi walaupun hanya sebutir korma. Jadi itu persiapan yasta'iddu bila shaum, artinya persiapan menuju puasa itu pertama adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah, hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, silaturahim. Kemudian yang ketiga itu adalah al-ilmu bis-shaum,
mengetahui tentang puasa, mengetahui tentang tarawih, mengetahui tentang pokoknya segala yang berkaitan di bulan Ramadan itu. Kemudian yang keempat adalah persiapan menuju Ramadan itu adalah mengisinya dengan banyak kajian-kajian khusus di bulan suci Ramadan. Artinya syahrul Ramadan, syahrul ilm, belajar dulu. Kemudian yang kelima adalah al-istiqamah. Istiqamah ad-du'a, istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Sya'ban ini banyak kita berdoa kepada Allah supaya hati kita bersih, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Sya'ban ini persiapan menuju Ramadan, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita bertaubat, kemudian banyak-banyak kita belajar, kemudian bersilaturahim dan istiqomah melakukan kebaikan. Itu namanya Azama Sya'ban, mengagungkan bulan Sya'ban itu. Tapi Masya Allah, fenomena yang terjadi memang di malam tanggal 15 saja itu memang full masjid-masjid semuanya. Kalau sudah tanggal 15 ya bubar sudah. Kayak tarawih misalnya malam pertama full ya masjid malam pertama tarawih. Malam kedua, ketiga nih kalau sudah masuk fase kedua, 10 kedua. Nah, jangankan 10 pertama tak nyampe 10 pertama itu habis. Kalau sudah malam ke-11, Masya Allah, sudah mulai kita sudah banyak godaan, banyak ya, nggak bisa kita bendung nafsu kita ini. Jadi itulah fenomena kita, masyarakat kita di mana-mana ya, luar biasa. Di masjid-masjid tarawih pertama, kedua, ketiga full, sama dengan malam nisfu Sya'ban full full dia masjidnya. Tapi sudah malam ke-16, ke-17 sudah tidak ada. Makanya kena kita dengan hadis baginda Nabi, yaqulun nasu anhu baina rajabin wa ramadan. Banyak orang tidak memperhatikan bulan ini, lalai kita, termasuk kita orang-orang yang gopil, orang-orang yang lalai. Jadi mudah-mudahan dengan justru kita di akhir-akhir Ramadan ini kita banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap merasa diri berdosa kepada Allah. Oleh sebab itulah kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menulis nasihat dalam kitab ini. Beliau mengatakan bahwa al-maqarru bit-taqsir bil ajzi 'anil ta'ah abadan mahmud. Jadi orang yang selalu mengakui kelemahan dirinya, nah ini luar biasa ini kajiannya beliau mengatakan al-maqarru bit-taqsiri ay bil ajzi 'anil ta'ah abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsir alamatul qabuli li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Apa artinya al-maqarru bit-taqsir abadan mahmudun? Orang yang selalu mengakui kelemahan dirinya, orang yang selalu merasa dirinya lemah, selalu mengakui kelemahan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang mahmud,
orang yang terpuji. Al-maqarru bin taqsir abadan mahmud. Jadi orang yang selalu merasa dirinya kurang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mahmud, maka itulah orang-orang yang terpuji. Gimana maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya saya ini belum apa-apa ibadah saya. Sholat saja saya ini masih kurang. Cara takbir saya juga mungkin perlu saya belajar. Mudah-mudahan saya diterima sholat saya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan saya terima. Itu selalu merasa kurang. Jadi yang kita hindari orang yang selalu merasa diri bahwa soleh, bahwa benar sholatnya. Coba Bapak Ibu, siapa yang merasa diri bahwa dia paling khusyuk? Coba, tidak ada. Makanya di kitab Tambihul Ghafilin karangan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, beliau menjelaskan bahwa ada 4 tipe orang sembahyang, ada 4 model orang sholat. Yang pertama katanya beliau adalah musallin ghafil. Ini yang sering terjadi, ada di Sumbawa ini, tapi saya tidak sebutkan namanya. Musallin ghafil. Apa yang dimaksud dengan musallin ghafil? Orang yang sholat tetapi lali. Sudah sholat sudah enggak? Ada enggak seperti itu? Sudah sholat sudah enggak? Kapan dia mau dia sholat? Banyak. Ada aliran-aliran torekoh, aliran-aliran kadang-kadang dia lempar batu saja cukup sholat, atau saya jalan-jalan saja sudah sembahyang. Ada itu. Saya sudah masuk ada informasi disuruh cek, ada suatu kampung yang kapan dia mau dia sholat. Kalau dia ke Mekah, tidak ke Mekah katanya, dia ke tempat lain. Sangat mengagungkan gurunya. Kapan dia mau dia sholat, Masya Allah. Itu namanya musallin ghafil. Orang sekali dalam sembahyang, artinya sudah sholat sebentar. Kadang-kadang Jumat aja dia kumpulkan sholat. Dia pergi ke ladang kan 1 hari. Misalnya nanti sholat subuh aja, berangkatnya setelah subuh, kemudian zuhur, asar dah sholat, maghrib dah sholat, isya aja. Banyak musallin ghafil. Kemudian yang kedua ada namanya sholat musallin lahir. Masya Allah, ini dalam kitab Tambihul Ghafilin menjelaskan. Yang kedua tipe orang sembahyang itu, yang kedua adalah musallin lahir. Sholat, rajin dia sholat, tetapi dia pikirannya melayang-layang. Dari takbiran ihram Allahu Akbar, melayang-layang pikirannya sana sini, ladang saya, udang saya, atau kompor saya, atau sahabat saya, pikirannya layang-layang. Dari takbiran ihram coba. Nanti kemana kita masuk ini yang 4 ini? Pertama nanti musallin ghafil, orang yang sholat tapi lalai, sudah sholat sudah enggak. Yang kedua adalah musallin lahir, rajin sholat tetapi tidak khusyuk dalam sholat. Dari takbiratul ihram tidak khusyuk, melayang-layang pikirannya kemana-mana. Kemudian yang kedua namanya musallin khadi'un. Musallin khadi', rajin sholat, khusyuk dia sholat, tetapi di tengah-tengah sholatnya itu ada pikiran-pikiran duniawi datang. Misalnya selesai Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusyuk ini. Ketika dia baca ayat, datang pikiran-pikiran duniawi datang. Ini utang saya di ama ini, utang saya di bapak ini. Betul enggak? Ada pikiran-pikiran duniawi datang, terlintas. Itu musallin khadi'. Kemudian yang keempat,
tingkatan yang keempat yang paling tinggi namanya musallin khashi'un, orang yang sholat khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Siapa itu? Para ulama aulia Allah, kayak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau kan dipanah, tapi beliau tak mau dicabut panahnya itu ketika beliau tidak sholat. Makanya beliau pesan sahabat yang lain, kalau mau cabut panah ini, cabutlah ketika saya sedang sholat. Nggak ada rasanya dicabut panah. Kalau dicabut tidak sholat, teriak kesakitan. Makanya beliau pesan, cabutlah panah ini ketika saya sedang sholat. Nggak ada rasanya. Saking khusyuknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau kita belok Bapak Ibu, ada nyamuk sedikit di sini tepek, atau ada gatal sedikit, wah, garuk-garuk kiri kanan, atau ada misalnya lalat masuk ke hidung kita, aduh, atau ada semut saja yang gigit, garuk kita, gatal sedikit garuk. Nah ini, makanya siapa yang menamakan dirinya khusyuk, wah, oleh sebab itulah di 4 tingkatan ini kemana kita masuk. Kita tidak ingin masuk kepada golongan yang pertama, musallin ghafil, orang yang sudah sholat sudah tidak. Nauzubillah min zalik itu. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biharam. Orang sengaja meninggalkan sholat, maka dia kufur yang nyata. Kemudian kedua, musallin lahid, rajin sholat, tetapi melayang-layang pikirannya kemana-mana dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dari sejak itulah. Padahal takbiratul ihram itu artinya tinggalkan hal-hal perbuatan yang haram. Itu yang kita ingin seperti itu. Kemudian minimal kita masuk di tingkatan yang ketiga, yaitu musallin khati'un, orang yang sholat khusyuk, tetapi di tengah-tengahnya itu ada terlintas duniawi. Ya Pak Ji, ada saja kadang-kadang yang mengganggu pikiran kita. Disitulah minimal kita bisa masuk. Walaupun kita tidak masuk dalam tingkatan yang sholatnya khusyuk dari awal sampai akhir, saya yakin belum ada. Ya Pak Ji, belum ada. Berat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, sesungguhnya berat khusyuk bagi orang-orang yang sholat itu berat khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, sesungguhnya perkara khusyuk itu adalah berat. Sholat itu berat bagi orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, kalau ada terlintas hal-hal duniawi di tengah-tengah sholat itu, la ba'as, tetap sah sholatnya. Yang kita hindari adalah ketika takbiratul ihram, jangan sampai takbiratul ihram itu salah. Kalau salah di takbiratul ihramnya, contoh takbiratul ihram yang salah, Haji, di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, Syekh Sumail Al-Hadrami, beliau menjelaskan takbiratul ihram yang salah itu, contoh Allah, tidak bisa kita bahas hari ini. Masya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjut di malam yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma biqal hadi ila sabil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.